Saya memberi judul prinsip dasar asuransi. Jadi ini adalah prinsip dasar asuransi yang wajib diketahui semua agen asuransi. Jadi saya berharap setelah lewat dari sesi ini, setiap yang ada di GAM3 ini memahami sebenarnya prinsip dasar atau cara kerja asuransi itu seperti apa. Karena menjalankan proteksi kepada nasabah-nasabah kita itu ada prinsip-prinsip yang mereka pegang dalam mengadakan sebuah perlindungan asuransi untuk para nasabah. Nah, jadi pertanyaannya adalah, benarkah asuransi bertujuan cari untung? Benarkah asuransi sama dengan tabungan? Nah, dua pertanyaan ini sebenarnya bisa dijawab benar dan juga tidak benar gitu. Pertama saya bahas dulu, benarkah asuransi bertujuan cari untung? Kalau kita berpikir bahwa hari ini saya ini orang miskin gitu kan, nggak apa-apa lah saya masuk asuransi aja, supaya ketika saya meninggal kelak gitu kan, karena saya miskin, anak saya jangan sampai miskin, langsung jadi untung gitu. Kemudian tiba-tiba setelah kematian saya, akhirnya keluarga jadi kaya mendadak. Nah itu salah. Jadi asuransi itu tidak bertujuan cari untung seperti itu. Atau orang masuk asuransi kesehatan. Kalau saya rawat inap, saya dapat duit. Bukan hanya ditanggung sama company, saya dapat extra income, saya untung. Lebih untung saya masuk rumah sakit ketimbang saya kerja. Kenapa? Karena saya punya asuransi. Dengan saya masuk di rumah sakit, saya dirawat, ditanggung oleh perusahaan, ditambah lagi dapat penghasilan, sehingga saya untung. Sehingga saya lebih untung saya sakit gitu kan. Nah, kalau asuransi tujuannya cari untung seperti itu, maka jawabannya salah. Itu tidak benar. Mengapa? Karena prinsip-prinsip dasar asuransi yang akan kita pelajari nanti itu tidak menunjukkan demikian gitu loh. Tapi kalau dikatakan, benarkah asuransi bertujuan cari untung? Iyalah, untung saya masuk asuransi. Nah, kalau konteksnya seperti itu benar. Ya, kalau misalkan saya sakit, untung saya masuk asuransi. Kalau enggak, saya harus bayar sendiri biaya rumah sakit. Nah, itu untung kan gitu kan. Nah, kalau masuk asuransi tujuannya untung seperti itu benar gitu loh. Untung saya masuk, nah itu benar. Benarkah asuransi sama dengan tabungan? Benar sama dengan tabungan kalau untuk produk-produk tertentu yang memang sifatnya itu memberikan tabungan. Dan itu biasanya orang akan membandingkan dengan nabung di bank. Sah-sah saja, karena produk-produk seperti itu memang sudah memberikan imbal hasil ya. Imbal hasil artinya saya setor sekian, sampai waktunya nanti saya akan terima sekian, itu sudah pasti. Saya tinggal putuskan apakah ini menguntungkan bagi saya, kalau saya banding dengan nabung di bank. Kalau rasanya hampir-hampir sama, ya sudah masuk aja. Toh bank sekarang bunganya juga rendah. Nah itu cocok. Berarti Anda menganggap asuransi memang hampir sama dengan tabungan. Itu sah-sah saja. Tapi kalau yang Anda maksud adalah asuransi unit link, di dalamnya ada unsur investasi dan biaya. Kalau Anda punya mindset masuk asuransi seperti itu sebagai tabungan, maka itu tidak benar. Mengapa? Karena itu mengandung ketidakpastian, sementara tabungan itu mengandung sebuah kepastian. Karena mengandung ketidakpastian, kita nggak bisa samakan asuransi dengan tabungan. Berarti, benarkah asuransi sama dengan tabungan? Benar. Pertanyaan sekali lagi, benarkah asuransi sama dengan tabungan? Tidak benar. Tergantung konteksnya apa ya teman-teman ya. Nah, selagi saya bawa materi ini, saya persilakan teman-teman kalau ada pertanyaan, boleh langsung bertanya, langsung unmute, langsung tanya saya gitu ya, kita interaksi nggak apa-apa teman-teman. Oke, saya jadi teringat masa-masa dulu saya masih membawakan training ya teman-teman. Nah, saya mau perkenalkan sebuah konsep di dunia asuransi sangat terkenal, konsep the law of large numbers. Hukum bilangan besar. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya. Ada sebuah hukum bilangan besar dalam dunia asuransi. Artinya apa? Oke, kita baca aja. Asuransi atau perlindungan dibutuhkan ketika seseorang menyadari adanya resiko yang membayangi. Teman-teman, saya sengaja kasih tanda merah. Kalau nanti ini materi saya share semua, nggak usah screenshot, saya share aja nanti di grup ya. Teman-teman bisa ulang-ulang saja. Cuma kita sama-sama pelajari slide-nya supaya nanti kita bisa tahu maksud slide ini apa gitu. Jadi gini,
asuransi itu atau perlindungan itu dibutuhkan ketika seseorang menyadari, kata kuncinya menyadari teman-teman. Kalau orang itu tidak menyadari adanya resiko yang membayangi, kalau orang itu tidak menyadari, maka orang itu tidak akan butuh asuransi. Berarti tugas kita sebagai agen cuma satu, membuat mereka sadar adanya resiko yang membayangi. Bagaimana supaya resiko membayangi itu disadari oleh mereka? Kasih bayangan-bayangannya. Apa maksudnya bayangan? Teman-teman, kalau kita foto ya, kita jeprek foto ya, sebenarnya yang kita jeprek itu apa? Bayangan. Orangnya nggak ada. Itu cuma bayangan gitu ya. Jadi tugas kita cuma satu. Kalau kita berhasil membuat orang menyadari bahwa orang tersebut punya resiko, dan resiko itu membayangi orang itu, mereka sadar maka mereka butuh asuransi. Karena pada hakikatnya resiko memang selalu hadir di setiap kehidupan manusia. Namun yang perlu disadari juga, tingkat resiko yang dihadapi oleh seseorang dengan yang lainnya berbeda-beda. Kenapa saya mau pertebal? Resiko yang dihadapi oleh seseorang dengan orang lain itu berbeda-beda. Nanti itu mempengaruhi prinsip kerjanya asuransi. Tentu beda orang yang kerja di pengeboran minyak dengan orang yang kerja di bank. Risikonya beda. Tergantung orang ini kerjanya apa, ya. Kemudian umurnya berapa. Kemudian jenis kelaminnya apa, hobinya seperti apa, itu risikonya beda-beda, ya. Kemudian mereka yang harus bekerja di tempat terbuka berhubungan dengan banyak orang atau bepergian ke satu tempat ke tempat lain akan memiliki risiko kecelakaan kerja. Pak Ciko bukan mau tanya ya? Oke. Orang-orang seperti ini yang bepergian satu tempat ke tempat lain berpindah-pindah, mereka mungkin supir atau mereka mungkin dalam bisnis transportasi segala macam, itu memiliki risiko kecelakaan kerja lebih tinggi dibanding dengan mereka yang bekerja di kantor ya. Dalam bahasa yang lebih ilmiah, semakin sering dalam bahasa ilmiah, semakin sering kita mengobservasi atau melakukan suatu peristiwa, semakin tinggi pula risiko yang melekat pada peristiwa itu. Jadi, ahli aktuari itu menyebut kecenderungan semacam ini dengan konsep the law of large numbers. Oke, bingung kan? Bingung ya? Nggak apa-apa, saya hari ini jadi dosen. Jadi, ini menjelaskan ya konsep ini. The law of large numbers ini dalam kejadian sehari-hari bisa diibaratkan dengan melempar koin. Jadi teman-teman kalau lempar koin ke atas, dalam sekali lemparan kemungkinan koin menghadap ke atas adalah 50. Berarti kalau kita lemparnya cuma sekali, kemungkinannya cuma 50-50. Kan begitu? Kemungkinan yang sama berlaku untuk sebaliknya. Maksudnya menghadap ke bawah juga 50, menghadap ke atas juga 50, kan gitu. Kalau kita lemparnya cuma sekali, peluang kita ya 50-50. Tapi semakin sering koinnya dilempar, maka hasil lemparan koin menghadap ke atas atau ke bawah akan semakin mendekati angka persentase kemungkinan. Baru kita bisa dapat sampel yang lebih mewakili, teman-teman. Paham ya maksudnya? Jadi harus banyak jumlahnya, teman-teman. Nggak bisa kita ambil satu kejadian atau peristiwa itu langsung disimpulkan. Ya kan? Misalkan hari ini kalau dunia asuransi menilai ya risiko perempuan dalam hal penyakit kesehatan ya lebih tinggi dibandingkan pria. Dari manakah mereka lihat? Dari semakin banyak mereka survei orangnya, maka semakin mewakili, semakin mendekati kenyataan gitu. Kecuali yang disurvei cuma mungkin 10 pria, 10 wanita. Itu agak sulit. Mungkin itu berlaku cuma di kompleks Cemara Asri misalnya, atau satu gang aja. Tapi kalau dia sampelnya itu dikumpulin lebih banyak lagi tempat, maka itu lebih mewakili, seperti koin tadi. Kalau semakin sering dilempar koinnya, persentasenya mungkin lebih kelihatan gitu ya, peluangnya seperti apa. Cuman ini koin tetap 50-50 nampaknya, karena cuma 2 kemungkinan. Tapi kalau di dunia medis, dunia kesehatan, apalagi? Mungkin kalau di dunia politik itu kayak pilkada ya, ada quick count. Sebenarnya quick count itu metode ilmiah yang mereka ambil sampelnya.
per daerah yang agak mirip ya, demografinya, gaya-gayanya mereka wakilkan saja supaya cepat perhitungannya. Tapi itu pun bisa meleset ya teman-teman. Jadi intinya semakin banyak peristiwa yang sama terjadi, yang kita survei, jadi objek survei itu semakin mendekati ya angkanya, persentasenya semakin mendekati. Di saat tingkat risiko yang dihadapi seseorang meningkat, maka seseorang pun akan merasakan perlu mendapatkan proteksi. Inilah yang menimbulkan permintaan terhadap produk proteksi ya. Kalau orang dekat kita ada pada kena COVID gitu kan, mungkin nggak usah ditawarin asuransi, semuanya pada cari asuransi. Tapi kalau rasa takut akan resiko itu semakin lama semakin mengecil, semakin rendah, karena saya sudah di karantina 3 bulan, males lah. Saya keluar, saya lihat banyak kok orang keluar juga kayak normal. Ya sudahlah, begitu keluar 3 bulan, nggak sakit-sakit juga. Keluarga kita juga pada berkeliaran, nggak ada yang sakit. Kira-kira teman-teman bisa rasa takut nggak sama COVID? Rasa takutnya agak kecil. Kenapa? Karena resiko yang dia yang dia nggak merasa butuh proteksi, karena dia nggak merasakan resiko itu di sekeliling dia. Apalagi kalau kemarin ceritanya COVID itu hanya ada di China, nggak masuk Indonesia. Mana mungkin Indonesia pakai masker? Tapi karena katanya sudah kena, ya kan, para medis juga udah banyak yang kena, mulai takut. Tapi ketakutan itu berangsur-angsur hilang karena tidak terbukti dalam keluarga dekatnya nggak kena. Tapi kalau kebetulan di keluarga dekatnya ada yang kena, itu rasa takutnya makin tebal. Dibanding tetangga sebelah, dia paling takut gitu. Jadi teman-teman paham ya, the law of large numbers. Semakin banyak sampel yang kita kumpulkan, semakin mendekati kenyataanlah penelitian kita. Oleh sebab itu, asuransi itu juga pakai konsep ini. Untuk menghitung sebuah premi, teman-teman, mereka juga ada bikin tabel mortalita. Ya, ini keluar sih di ujian AAJI sebenarnya. Apa itu hukum bilangan besar gitu kan? Semakin banyak orang yang kita lakukan penelitian, ya, semakin mewakili kenyataan lah angka-angkanya gitu. Jadi tabel mortalita itu bicara soal apa? Di tabel itu ada usia 50 misalnya. Usia 50 di sini ada nggak ya? Nggak ada ya. Ini nanti aja. Misalnya usia 50. Yang pria kita kumpulin misalnya 1.000 orang usia 50. Pria 1.000, wanita 1.000. Dari 1.000 yang usia 50 yang meninggal berapa? 0, sekian persen misalnya. Mereka bikin tabelnya. Jadi itu adalah resiko. Tentunya tabel mortalita Indonesia dengan Jepang beda lagi. Harapan hidup orang Indonesia dengan Jepang beda lagi gitu kan. Oleh sebab itu menentukan premi, sehingga biaya asuransi di Indonesia mungkin lebih mahal dibandingkan misalnya Jepang misalnya. Karena dari tabel mortalitanya sudah beda. Dari hukum bilangan besar yang mereka kumpulin juga kelihatan resiko kita yang tinggal di Indonesia lebih tinggi resikonya. Mungkin mereka lihat cara makan kita, mungkin mereka lihat statistik usia harapan hidup kita gitu kan. Mereka lihat juga kondisi ekonomi, kondisi apalagi keamanan, kondisi kesehatan, misalnya tingkat kemajuan teknologi, kemajuan ilmu kesehatan gitu ya. Kalau misalnya sebuah negara kalau ilmu kesehatannya tidak canggih gitu kan, orang kan gampang meninggal. Kalau misalnya perusahaan asuransi buka di sana, mereka harus siap dengan biaya yang lebih mahal. Nah, kita akan masuk ke mekanisme memberikan perlindungan. Sebuah perusahaan asuransi itu gini ya. Secara sederhana, perusahaan asuransi memiliki bisnis mekanisme sebagai berikut. Gini mereka menyatukan orang-orang dengan kepentingan asuransi yang sama, dengan tujuan untuk membagi risiko yang sama. Kemudian yang kedua, mereka juga mengumpulkan dana premi dari kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama tersebut. Makanya mereka kelompokkanlah orang-orang yang sakit, orang-orang yang sehat, itu perlakuannya beda, teman-teman. Dana preminya juga beda. Itu sebabnya teman-teman kadang-kadang pernah ketemu ya nasabah itu sudah kena diabetes. Ada yang sampai ditolak karena nggak bisa ditolerir, ya. Nggak fair bagi orang sehat yang jadi nasabah juga pada waktu yang bersamaan gitu ya. Sementara ada juga kita mungkin masukin nasabah yang kena diabetes tapi
terkontrol gitu ya. Perusahaan terima. Ada juga nasabah bisa diterima walaupun kondisinya seperti itu, tapi mereka sudah periksa terlebih dahulu, mereka cek sudah sekian lama, mereka kelihatannya terkontrol gitu. Tapi perusahaan bisa tetapkan premi lebih mahal, namanya ekstra premi. Oke. Kalau mereka sudah satuin orang-orangnya dalam kelompok-kelompok itu dan kumpulin dana preminya, ketiga mereka lakukan apa? Memberikan kompensasi atau membayar kompensasi kalau ada orang yang menderita kerugian dalam kumpulan itu. Teman-teman mungkin di sini teman-teman harus perluas pola pikir, tidak terbatas pada asuransi jiwa, karena asuransi kerugian, misalnya asuransi rumah pun begitu, asuransi barang-barang, mobil gitu ya, itu hampir sama, konsepnya sama, mekanisme proteksi sama. Jadi secara garis besar, mekanisme pertanggungan yang dijalankan perusahaan asuransi adalah memindahkan dampak kerugian dari satu orang ya, seseorang, yang merupakan anggota kelompok, ke seluruh orang dalam kelompok tersebut. Oke, saya kasih contoh. Ini contohnya gini ya teman-teman. Ini kayak dosen bener ini. Contoh ada 1.000 orang berusia 50 tahun. Memiliki kondisi sehat ya teman-teman. Semuanya sehat nih. Namun di tahun depan diperkirakan berdasarkan tabel mortalita tentunya ya. Diperkirakan tahun depan dari 1.000 orang itu ada 10 orang ya yang mungkin meninggal, mungkin. Karena di tabelnya seperti itu, statistiknya menunjukkan seperti itu. Nah, jika nilai ekonomis kerugian yang akan ditanggung oleh tiap keluarga yang ditinggal adalah 100 juta, maksudnya UP ya. Kalau misalkan satu orang dari yang meninggal itu, kan 10 orang meninggal diperkirakan. 10 orang harus terima masing-masing 100 juta, maka dari total kerugian 10 keluarga adalah 1 miliar. Seperti itu ya. Jadi si perusahaan asuransi itu udah tahu, tahun depan kalau benar tabel mortalitanya berjalan sesuai rencana. Aduh, ngeri ya, ngeri sekali ya. Itu sebenarnya urusan ilahi ya. Kita nggak tahu ya, cuman sebagai manusia kita bikin tabel aja. Cuman kan tahun depan nggak tahu, mungkin 20, mungkin 5, nggak ada yang tahu ya. Oleh sebab itu, asuransi hanya bisa terima orang sehat. Supaya peluang kerugiannya tidak terlalu besar. Kenapa? Karena yang harus menanggung kerugian bukan perusahaan asuransi, teman-teman. Peserta asuransi. Ya. Jadi mekanisme asuransi akan menarik iuran. Katakanlah 5 juta dari 1.000 orang. Berarti dalam setahun akan terkumpul total 5 miliar. Nilai tersebut memadai untuk membiayai 10 keluarga yang kemungkinan akan meninggal, salah satu anggotanya di tahun depan. Bayangkan teman-teman, satu orang yang usia 50 itu membayar iuran 5 juta setahun. Tapi ada 1.000 orang, berarti 5 miliar. Diperkirakan tahun depan ada klaim 10 orang, baru 1 miliar. Aman nggak? Aman. Teman-teman, sejarah perusahaan asuransi itu sudah lama sekali. Udah ratusan tahun, udah berabad-abad ini ceritanya. Ya. Nah, apalagi asuransi itu sebenarnya tidak menanggung risiko itu sendirian. Mereka juga lempar ke yang namanya reasuransi. Nah, reasuransi itu sendiri mengumpulkan jumlah orang, hukum bilangan besar tadi, mereka kumpulin sangat banyak sekali. Mereka bukan hanya terima dari Panin, mereka terima dari perusahaan-perusahaan lain juga. Semakin banyak nasabah yang diterima, semakin banyak orang yang sehat yang diterima masuk, dan semakin banyak yang bayar premi, risiko yang terjadi tahun depan, misalnya ada klaim, itu biasanya sangat jauh di bawah penerimaan premi. Sangat jauh di bawah penerimaan biaya asuransi kalau dalam hal ini produk unit link ya. Sangat jauh di bawah itu risikonya. Oleh sebab itu banyak orang berpikir, wah perusahaan asuransi sangat untung. Itu kan klaim baru berapa, sementara dia kutip dana dari nasabah begitu banyak. Jawabannya iya benar, tapi bukan menjadi keuntungan perusahaan, jangan salah. Ya, benar dalam konteks apa? Benar karena bayar klaim pakai uang yang begitu besar, itu pasti surplus. Itu benar. Contoh ini saja sudah membuktikan. Itu benar. Itu sebabnya asuransi itu biasanya sehat. Kalau sampai klaimnya itu membludak, teman-teman, akhirnya namanya tekor, ya. Tapi nggak mungkin tekor, karena ini udah berabad-abad ini uang yang terkumpul. Misalnya, sampai tahun ini kelihatan penerimaan premi dibanding dengan klaim yang keluar itu sudah berbanding terbalik. Tahun depan sudah harus terjadi sebuah kebijakan
global pastinya. Ya, biasanya kejadian seperti itu kita sebut force major ya, yang sudah massal kejadiannya dan di luar kendali gitu. Wah, itu sangat sulit. Bukan hanya perusahaan asuransi ya. Force major itu ada klausul tersendiri, bahkan uang kita di bank juga sudah ada aturannya ya. Semua bisnis itu juga pasti akan harus disesuaikan lagi ketentuan-ketentuan usahanya. Seperti itu. Tapi kita bicara yang normal dulu. Cara hitungnya seperti ini. Oke, saya akan masuk ke prinsip-prinsip asuransi yang dipakai dalam mengadakan sebuah proteksi kepada nasabah dari sebuah perusahaan. Ada 6 ya prinsip yang dipakai, baik itu asuransi jiwa, asuransi kesehatan maupun asuransi barang ya, asuransi kerugian, asuransi kebakaran rumah, asuransi kemalingan gitu ya. Itu semua sama ya, prinsip asuransinya sama. Pertama, namanya insurable interest, hubungan kepentingan. Kedua, utmost good faith, itu adalah niat baik ya. Ketiga, indemnity, menggantikan kerugian. Keempat, subrogation, apa itu? Nanti saya bahas satu-satu ya. 5, contribution. Keenam, proximate cause. Waduh, kayak dosen beneran. Oke, insurable interest. Dalam sebuah pengadaan proteksi ya, seseorang itu harus punya insurable interest baru boleh mengambil asuransi. Artinya apa? Hubungan kepentingan. Gini, prinsip ini bisa diartikan bahwa seseorang hanya diperbolehkan mengasuransikan sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu ya semua barang, termasuk jiwanya. Ya kan? Hanya bisa mengasuransikan sesuatu yang memiliki hubungan ekonomi serta diakui secara hukum. Contoh ya, seorang pebisnis hanya boleh mengambil asuransi kebakaran untuk toko miliknya, nggak boleh toko tetangganya. Bayangkan ya, dia suruh asuransi kebakaran, dia panggil agennya datang, terus agennya senang kan, mau dikasih bisnis kan. Oke, bro agen, tolong asuransikan dulu toko ini. Yang mana tokonya? Sebelah. Toko siapa, Pak? Itu toko tetangga. Nah, kenapa Bapak mau asuransikan? Biar terbakar, saya dapat ganti rugi. Nggak boleh. Itu nggak insurable interest. Jadi harus toko dia sendiri yang diasuransikan, baru namanya insurable interest. Berarti, kalau asuransi jiwa juga sama. Ya, atau contoh lain, seseorang hanya boleh mengambil atau membelikan asuransi jiwa atau asuransi kesehatan untuk anggota keluarganya. Itu namanya insurable interest. Ini juga berlaku untuk ahli waris, teman-teman. Itu sebabnya ahli waris, tapi ini Indonesia ya, Indonesia hanya boleh mengasuransikan dirinya, ahli warisnya adalah keluarga inti. Tidak boleh tetangga sebelah seperti tadi, nggak boleh, karena nggak insurable interest. Artinya kalau saya asuransikan diri saya, anak saya dan istri saya yang paling berhak, saya tunjuk sebagai ahli waris, penerima manfaat. Kalau saya tunjuk orang lain gitu kan, itu menimbulkan satu resiko untuk saya. Kenapa? Karena orang itu bukan siapa-siapanya saya. Kalau saya terjadi sesuatu atas diri saya, orang tersebut nggak menderita kerugian secara finansial, jadi nggak bisa gitu. Oke? Yang baru ujian AJ pasti ketemu soal dengan kata-kata ini. Yang sebelum ujian ikuti terus, akan ada dalam soal. Oke. Nah ya, insurable interest itu seperti itu teman-teman. Cuman di luar negeri, ada hukum perdata yang berbeda ya. Ada negara-negara yang menerapkan hukum, dia boleh mewariskan kepada orang lain di luar keluarga inti. Itu hukumnya beda lagi. Tapi hukum yang ada di Indonesia nggak bisa, ya, nggak bisa seperti itu. Oke, insurable interest. Yang kedua, utmost good faith. Prinsip ini adalah, ya arti dari prinsip ini ialah baik pemegang polis maupun perusahaan asuransi harus beritikat baik. Itikat baik mereka itu dalam hal apa? Dalam melakukan perikatan. Itikat baik di sini artinya mengungkapkan informasi secara detail dan akurat. Jadi teman-teman gini ya, kalau nasabah nanya kita, jadi ini polis unit link ya, ya, saya bayar 10 tahun saja udah pasti itu ya. Tahun ke-11 sudah pasti nggak usah bayar. Teman-teman wajib bilang tidak pasti.
Kenapa? Karena unit link memang tidak pasti. 10 tahun itu adalah asumsi cuti premi. Kalau dia mengajukan cuti, ada biaya yang akan jalan terus. Anda harus berikan informasi secara detail dan akurat. Itu namanya itikat baik Anda. Karena kalau Anda bilang, oh enggak, ini udah pasti, ini proposalnya udah pasti kok. Padahal di dalamnya bukan merupakan kontrak ya. Karena itu asumsi. Kalau kita baca di dalam polis dan proposal sekalipun, itu tertulis adalah asumsi, bukan masa bayar premi, bukan. Tapi kalau produk tradisional, tulisannya bukan asumsi, tapi tulisannya adalah masa pembayaran premi. Itu langsung pasti gitu loh. Jadi, ungkapkan informasi secara detail dan akurat. Saya mau kita pisahkan dulu training hari ini dengan cara bicara ke nasabah. Cara bicara sama nasabah itu tidak bisa kayak training ya, tapi teman-teman tolong pahami seperti belajar dulu ya, belajar dulu semuanya, pahami secara secara pelajaran lah ya, dipahami dulu, nanti ngomong ke nasabah itu pakai prinsip ini. Cuman bahasanya mungkin lebih dimengerti aja sama nasabah, pakai bahasanya pasaran ya, tapi prinsipnya jangan ditinggalkan. Prinsip apa saja yang tidak boleh ditinggalkan? Ya tadi, insurable interest, mana bisa ditinggalkan. Ini itikat baik, Anda nggak boleh tinggalkan. Kenapa? Karena pemegang polis juga harus transparan. Ini pemegang polis harus transparan tentang objek yang akan diasuransikan. Ya kan? Kenapa dia bilang objek? Karena di sini bicaranya umum ya, asuransi jiwa maupun asuransi kerugian. Kayak toko dia isinya apa aja, harus kalau dia mau asuransikan dia harus transparan juga, objeknya apa gitu loh. Sementara penyedia asuransi harus merinci persyaratan pertanggungan. Oke, jadi kalau misalkan saya masuk asuransi kemudian saya kena terdiagnosa kanker, MBX, ya kan? Saya boleh langsung pakai. Misalnya hari ini saya masuk, bulan depan saya kena, boleh pakai nggak? Jawaban teman-teman apa? Kan ada masa tunggu, 12 bulan. Nggak boleh pakai. Terus khusus untuk kanker lagi, MBX pasti ada masa pengecualiannya di depan. Kalau nggak salah 6 bulan atau 3 bulan, El? 3 bulan. Kalau terdiagnosa kanker di 3 bulan pertama, pada penyakit biasa, 1 bulan lewat sudah bisa pakai ya. Khusus kanker, teman-teman, dalam 3 bulan pertama nggak boleh kena kanker. Kalau kena, selamanya nggak bisa klaim. Rawat inap karena kanker, nggak bisa klaim lagi. Tapi kalau bulan keempat baru kena, tahun pertama tetap nggak bisa klaim, tapi tahun kedua bisa klaim. Ya, teman-teman harus memahami hal-hal seperti itu, supaya informasi kita detail dan akurat. Oke, berikutnya. Indemnity. Indemnity ini adalah prinsip asuransi yang kita nggak boleh lupakan, teman-teman, sebagai agen. Prinsip ini menegaskan manfaat asuransi bagi pemegang polis. Jadi asuransi berfungsi mengembalikan posisi keuangan nasabah jika terjadi suatu risiko ke posisi sebelum terjadi risiko. Artinya apa? Artinya gini, contoh ya, fungsi asuransi kesehatan ialah mengembalikan posisi keuangan si tertanggung sebelum sakit. Jadi gini, tidak boleh kita masuk asuransi itu dengan maksud saya sebelum sakit, saya kaya. Begitu saya sakit, makin kaya, itu nggak boleh. Tapi indemnity prinsipnya adalah saya sekarang kaya, tapi gara-gara sakit bisa saja saya jadi miskin. Sejak saya sakit, saya harus habis-habisan untuk berobat, akhirnya saya sembuh misalnya. Tapi uang saya habis. Nah, asuransi di sini mengembalikan posisi keuangan ke posisi sebelum terjadi risiko. Berarti kalau saya kaya, kemudian sakit karena saya punya asuransi, dan asuransinya bagus, seperti saya nggak sakit gitu loh, secara keuangan. Gitu ya. Jadi, jika si tertanggung keluar uang 1 juta karena sakit, maka asuransi kesehatan berfungsi mengembalikan 1 juta itu. Dengan begitu, tujuan memperoleh keuntungan dari asuransi adalah anggapan yang keliru. Makanya tadi pertanyaan awal, apakah asuransi itu untuk cari untung? Jawabannya salah. Kalau tujuannya, kalau gitu saya sakit aja. Lebih untung saya sakit ketimbang saya sehat. Wah, itu udah salah. Itu salah kaprah. Berarti melanggar prinsip indemnity. Teman-teman, harusnya teman-teman nanya pada saya, Pak, kan di perusahaan kita ada produk yang namanya Hospital Cash and Surgical. Ya kan? Hospital Cash and Surgical itu kan menggantikan
dia nggak menggantikan biaya rumah sakit kan. Jadi misalnya teman-teman tawarin orang MBX, kalau orang itu sakit, rawat inap, tagihannya ditanggung oleh MBX. Tapi karena dia punya hospital cash and surgical, dia rawat inap 10 hari, perusahaan akan memberikan santunan 10 juta. Wah, itu jadi untung ya. Nah, menurut Bapak gimana? Nah, kalau teman-teman lihat prinsip ini, sepertinya melanggar ya. Kenapa? Karena nasabah jadi untung buktinya. Selain biaya yang udah ditanggung MBX, karena dia punya HCS, dia bisa dapat ekstra 10 juta. Untung kan? Makanya sakit aja setiap bulan. Sebulan 10 hari aja udah dapat 10 juta ekstra income gitu ya. Itu salah kaprah. Itu pasti diinvestigasi. Tapi sebenarnya produk itu tidak melanggar prinsip indemnity. Mengapa? Karena 1 hari 1 juta itu memang berupa santunan. Itu untuk menggantikan potensi income Anda. Karena kalau orang ini tidak sakit, bisa jadi hari ini dia kerja normal, dia dapat income 1 juta sehari. Dan kemudian, itu untuk mengganti penghasilan dia, bukan mengganti biaya berobat. Paham ya teman-teman? Jadi tidak melanggar prinsip indemnity ini sebenarnya. Itu tidak melanggar. Itu sebabnya, harusnya kita di underwrite menurut besarnya penghasilan kita. Kenapa kita itu menjawab ya? Kita asal-asalan kadang-kadang menjawab. Berapakah income nasabah itu? Teman-teman suka contreng yang sesuka hati aja kan? Contreng-contreng asal-asalan. Itu sebenarnya untuk menghitung. Kalau misalkan penghasilan saya kecil banget, sebulan itu nggak sampai 30 juta, berarti sehari nggak sampai 1 juta. Seharusnya saya nggak boleh ngambil yang HCS itu 1 juta. Harusnya kayak gitu. Ya, seharusnya begitu. Saya menjelaskan yang seharusnya ya teman-teman. Pada prakteknya saya nggak tahu, banyak carut-marut ya. Dan teman-teman harus lebih profesional setelah ikut sesi ini. Jadi berikanlah proteksi yang memang sesuai dengan orang itu. Jadi jangan memberikan proteksi yang sampai orang itu mendingan mati supaya keluarganya kaya gitu. Jangan sampai kayak gitu, berarti memang dia nggak berhak masuk UP segede itu. Gitu loh, makanya kenapa underwriting itu kadang-kadang pending ya, ngambil UP 10M, pending. Kenapa? Orang kita contreng penghasilan 10 juta sebulan. Minta UP-nya 10 juta sebulan, minta UP 10 miliar, premi 10 juta, uang dari mana bayar premi? Kan gitu ya. Jadi sebenarnya itu sudah melanggar prinsip asuransi. Jadi teman-teman mulai sekarang, teman-teman harus sinkron semua. Berarti apa? Itu kan nilai bawah yang saya cerita, titik paling bawah. Bagaimana dengan titik paling atasnya nasabah? Teman-teman jangan pula mengasuransikan nasabah terlalu rendah kalau memang keuangannya itu sangat tinggi. Anda kasih UP 10 miliar bisa jadi sangat kecil bagi dia, karena memang dia udah punya aset sudah 100 miliar kelasnya. Berarti Anda underinsured kan orang itu. Orang itu kan underinsured. Asuransinya di bawah kemampuan dia. Harusnya yang sama, maksimumnya itu sama gitu loh. Jadi, tapi terbalik juga, banyak juga yang menawarkan over insured ya. Itu juga sebenarnya tidak tepat gitu ya. Ini kan pelajaran teman-teman ya. Ini sebenarnya pelajaran. Ini adalah kayak kita kuliah gitu kan. Teorinya begitu teman-teman. Jadi prakteknya itu berdasarkan teori ini. Makanya jangan kaget ketika perusahaan menerapkan ekstra premi, jangan kaget tiba-tiba perusahaan minta rekening koran nasabah, ya. Terus teman-teman dimintain SPT, terus merepet-merepet kan. Apa-apa aja nih perusahaan asuransi. Padahal kita bayar duit pun, dia harus tahu kita bayar pajak segala gitu kan. Bukan untuk kepo ya teman-teman, tapi memang ada prinsip yang mereka harus tegakkan. Salah satunya prinsip indemnity ini. Keempat, subrogation. Apa itu? Prinsip ini berarti perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko mengambil posisi tertanggung dalam menuntut ganti rugi. Dalam hal ini asuransi jiwa agak kurang teraplikasi yang ini. Ya, prinsip ini contohnya berlaku pada asuransi umum, maksudnya kerugian ya. Misalkan ada seorang bernama Agus, dia punya asuransi mobil. Terlibat kecelakaan dengan mobil Budi. Agus tabrakan sama Budi.
Agus punya asuransi, kan gitu. Maka ketika Agus mengajukan klaim penggantian kerugian atas kecelakaan itu ke perusahaan asuransi yang menanggung, maka ia tidak punya hak lagi untuk menagih ganti rugi dari Budi. Mengapa? Karena dalam hal ini perusahaan asuransilah yang bertugas menanggung kerugian Agus. Kemudian yang menagih ganti rugi ke Budi, kalau bisa ditagih, itu perusahaan asuransi. Jadi si Agus itu tidak rugi lagi. Kenapa? Karena perusahaan asuransi sudah ganti kan posisinya. Kan Agus itu mobilnya udah diganti sama si asuransi. Agus nggak berhak nuntut Budi lagi. Kenapa? Karena kerugian dia sudah ditanggung sama asuransi. Jadi yang berhak nuntut Budi, kalau misalnya Budi salah, adalah si Charles. Bukan. Agus, Budi, Charles muncul lagi. Charles itu adalah departemen klaimnya asuransi maksudnya. Jadi si perusahaan asuransi yang berhak dalam hal ini. Jadi subrogation itu artinya seperti itu. Dalam hal ini kalau asuransi jiwa tidak teraplikasikan ya, karena nggak ada hal yang bisa dituntut dari kematian seseorang gitu. Oke? Nah, kelima, contribution. Prinsip ini berlaku untuk satu objek yang diasuransikan lebih dari satu perusahaan. Ya, praktek ini biasanya terjadi di asuransi umum dan nilai pertanggungan yang diasuransikan sangat besar. Soalnya gini teman-teman, sebenarnya ini berlaku di asuransi jiwa juga. Itu sebabnya asuransi jiwa itu perlu direasuransikan. Bisa jadi ya, dapurnya asuransi, bisa jadi kalau Anda closing satu nasabah, dia mengambil UP 100M misalnya, terlalu besar. Perusahaan kita mungkin bisa jadi mereka harus masuk ke beberapa reasuransi. Jadi tanggung renteng ya istilahnya, tanggung bersama di balik perusahaan asuransi, ada pihak-pihak yang menanggung bersama. Soalnya kalau satu perusahaan menanggung sebuah UP yang begitu besar, satu orang ini meninggal saja habis. Jadi kayak mesin jackpot ya. Jackpotnya kering langsung. Ada satu yang menang aja udah kering mesinnya. Nggak bisa lanjut lagi, mesin ini nggak ada yang main habis ini. Kan gitu kan? Kira-kira itu contoh negatif ya teman-teman. Tapi karena ada prinsip contribution, itu nggak terjadi kayak mesin jackpot di dunia asuransi. Karena perusahaan asuransi ini sebenarnya sudah menggunakan prinsip contribution ini. Patut dicatat, kendati ada dua penanggung yang terlibat, prinsip indemnity tetap tidak boleh diabaikan, teman-teman. Maksudnya indemnity masih ingat kan? Dia menggantikan posisi kerugian sebelum kena kejadian. Jadi dalam hal ini misalnya asuransi mobil tadi kan, mobilnya tabrakan, kerugiannya 50 juta. Kebetulan dia masuk dua asuransi. Sebenarnya nggak ada gunanya sih, tapi andai kata dia nggak tahu menahu, dia masuk asuransi sampai 2, lupa dia. Jadi walaupun ada dua pihak bersiap-siap untuk menanggung kerugian si Agus 50 juta, ya udah maksimum dia terima dari dua perusahaan itu ya 50. Misalnya si perusahaan A bayarnya ada yang namanya proporsional, prorate, berarti setiap penanggung akan bertanggung jawab secara prorata sesuai dengan bagian masing-masing. Ada yang tidak pakai sistem prorate, berarti penanggung itu ya berarti gini, kalau Panin sudah tanggung semua biaya berobatnya ya sudah, jangan lagi klaim di perusahaan lain. Gitu, itu yang excess. Kalau yang prorate itu ada mungkin, tapi di perusahaan asuransi nggak ada, perusahaan asuransi jiwa nggak ada ya. Mungkin di perusahaan asuransi kerugian ada yang sistem prorate, yang maksudnya gini, pokoknya Panin tanggung 50. Ya, pokoknya Panin tanggung 50, sementara perusahaan lain menanggung 50. Jadi pakai prorate per perusahaan, nggak kayak gitu. Kita biasanya pakai yang excess kalau dalam hal asuransi kesehatan. Kita pakai yang kedua, excess. Oke, itu contribution. Berikutnya, proximate cause. Ini adalah prinsip terakhir ya, ini prinsip terakhir. Prinsip ini akan menjadi rujukan perusahaan asuransi dalam menentukan kondisi yang menjadi penyebab utama. Teman-teman harus perhatikan poin ini. Jangan sampai nanti kalau teman-teman kejadian ya, kok teman-teman dengar kabar gitu kan, kok orang ini nggak dibayar klaimnya? Padahal dia kan jatuh, dia kecelakaan loh, kok nggak dibayar gitu kan? Nah, ada kemungkinan kejadian itu terganjal oleh prinsip proximate cause. Apa itu? Prinsip ini menjadi rujukan perusahaan asuransi dalam menentukan kondisi yang menjadi penyebab utama terjadinya risiko.
serta syarat pencairan manfaat. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya perselisihan akibat salah tafsir mengenai resiko. Atas dasar prinsip ini, polis asuransi pada umumnya memuat resiko yang dijamin dan yang dikecualikan secara mendetail. Resiko yang bisa menimpa semua orang membuat asuransi dibutuhkan semua orang. Jadi gini ya teman-teman, proximate cause ini sangat penting, sebuah prinsip, apalagi dalam hal ini asuransi, mungkin saya boleh bilang kayak asuransi sakit kritis ya. Agen itu kan cuma jualan gini ya, kalau terdiagnosa penyakit kritis, nasabah akan terima UP-nya 1 miliar, Pak. Oh, jadi kalau saya sakit kritis, terima 1 miliar ya? Iya, Pak. Itulah produk sakit kritis, Pak. Oh, gitu ya. Oke, sakit kritisnya apa? Stroke, Pak. Oh, stroke ya. Masalahnya, stroke itu sendiri pun ada syaratnya kan, teman-teman. Oke, katakan dia memenuhi syarat, tapi sebenarnya bisa jadi kejadiannya bukan karena stroke. Contoh, tahun 9000 berapa gitu kan. Saya sebenarnya lihatnya dari Google juga. 9009. Karena ini kasus asuransi sudah sangat lama. Kalau ada kejadian, mereka akan pelajari dan mereka akan sesuaikan hukumnya supaya kedepannya itu mengurangi efek perselisihan ya teman-teman. Jadi ceritanya gini, dia berkuda, terus dia jatuh. Dia jatuh teman-teman. Setelah dia jatuh, nggak ada yang tahu. 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, nggak ada yang tahu, meninggal orang ini. Jadi dia itu kayak tak sadarkan diri gitu. Meninggallah orang ini. Mungkin sudah sempat dibawa ke rumah sakit, dirawat gitu ya. Terus ternyata selain dia jatuh, dia ada serangan lain gitu ya, penyakit lain. Ini akan menjadi satu perdebatan. Penyebab meninggalnya apa nih? Jatuh dari kuda atau penyakit yang dia derita? Oke, mungkin itu tahun 1909 agak ribet ya. Saya kasih contoh yang zaman now aja. Ada satu orang, dia naik ke atas genteng, entah mau ngapain gitu ya. Mungkin ada dengar suara kucing atau apa gitu kan. Dia naik ke atas genteng, padahal dia nggak pakar ya naik genteng. Jatuh dia. Begitu jatuh, patahlah kakinya. Dibawa ke rumah sakit, dilarikan ke rumah sakit. Ternyata teman-teman, hari kedua di rumah sakit, operasinya sukses segala macam gitu kan. Dia itu tertular sama orang yang ada penyakit menular di rumah sakit, misalnya chlorella atau apa, yang lagi wabah atau COVID lah COVID-nya. Orang ini meninggal karena COVID di hari kelima. Pertanyaannya, penyebab meninggalnya yang mana? Kecelakaan atau COVID? Ada yang mau jawab? Coba. COVID. Bagus sekali ya. Ya ini dari tadi sambil kerja dia nyimak loh, saya perhatiin dia loh. Jadi benar ya, kalau itu berarti COVID. Jadi cara penentunya gimana? Gini, kondisi penyebab utama terjadinya sebuah resiko gini ya, kalau dia jatuh, betul dia jatuh ada peristiwa itu, tapi COVID ini adalah peristiwa lain. Dan ternyata yang menyebabkan dia meninggal adalah peristiwa lain yang berdiri sendiri. Karena dia bisa kena COVID tanpa jatuh gitu loh. Karena ini berdiri sendiri kejadiannya. Maka kalau dia ada ADD, Accident, Death, and apa itu? ADD. Disability sekarang ya. Disablement sekarang. Kalau dulu dismemberment. Jadi ya tentu nasabah pengen klaim dong, bapak saya kan jatuh. Hari kelima meninggal dia. Dia jatuh, penyebabnya ya kecelakaan, saya mau klaim gitu. Nggak bisa, ADD-nya nggak keluar. Kenapa? Karena penyebab utama terjadinya meninggal dunia itu adalah COVID-nya. Gitu loh. Jadi ini kita harus pahami teman-teman. Kalau kita dengar orang sengketa segala macam di luar sana, Anda jangan langsung, oh gitu ya, langsung ketakutan sendiri, asuransi susah ya gitu ya, asuransi repot ya gitu ya. Artinya gini, mungkin kita nggak perlu menghafal, tapi prinsip dari proses pengadaan asuransi itu ya 6 prinsip ini aja. Kita nggak boleh langgar 6 prinsip ini. Kalau melanggar, maka terjadi sengketa gitu. Maka terjadi perselisihan. Maka terjadi yang namanya mungkin perusahaan nggak mau bayar klaim,
nasabah juga ribut, tuntutnya di pengadilan segala macam. Nah, itu sudah menimbulkan sebuah perselisihan. Tapi dalam hal ini saya ingin menyampaikan 6 prinsip ini ke teman-teman supaya teman-teman, tujuan saya adalah teman-teman benar-benar profesional dalam dunia asuransi. Bisa jadi agen-agen lain yang tidak mengikuti ini, bisa jadi mereka tidak tahu ada prinsip ini, jadi ngotot aja gitu loh. Jadi ada agen yang ngotot banget gitu loh, ngotot banget. Jadi perusahaan jadinya serba salah gitu loh. Bukan nasabah yang ngotot, kadang-kadang agent lebih ngotot dari nasabah gitu. Sudah sakit dia bilang nggak sakit kok, nasabah saya sehat kok, dia aja masih bisa main badminton. Bukan loh, bukan masalahnya dia main badminton, kalau dicek secara laboratorium ya kan, bisa jadi orang ini memang sudah punya riwayat kencing manis, atau sudah punya riwayat kolesterol. Enggak kok, dia bisa main badminton kok. Bukan, saya nggak peduli gitu, dia main badminton, tapi hasil lab menunjukkan ada pembengkakan di misalnya di jantung misalnya. Mau bilang apa gitu loh, enggak kok dia nyanyi bagus kok gitu loh. Tapi kenyataan dia ada gitu riwayat pembengkakan jantung. Mau bilang apa? Jantung agak tersumbat misalnya. Tapi kalau kita bilang dia masih bisa berolahraga segala, ya tetap kita nggak bisa mengacu ke sana ya teman-teman gitu. Oke, 6 dari 6 prinsip ini adakah yang mau ditanya teman-teman? Ada yang mau beri komentar? Ini bukan sales talk ya teman-teman ya, jangan salah kaprah ya. Wah, Pak Is kok nggak ngajarin cara ngomong ke nasabah? Ini nggak ada cara ngomong ke nasabah. Ini pemahaman kita sebagai agen supaya kita tahu duduk perkara gitu ya. Kalau misalkan terjadi klaim, kenapa butuh waktu agak lama gitu kan? Mereka mau sensor ya, mau mencari tahu gitu kan, apa penyebabnya? Karena ada juga yang masalah klaim dini misalnya. Masuk kemudian nggak berapa lama langsung udah klaim gitu kan. Bisa, bukan nggak bisa, bisa. Banyak kok kasus-kasus kita yang dibayar klaimnya gitu loh. Tapi prinsip-prinsip kayak tadi itu mereka akan periksa apakah ada yang dilanggar gitu. Utmost good faith yang katanya harus mengungkap semua. Berarti kan kalau di situ ada salah satu yang melanggar, bisa jadi pertanggungan batal dari sejak awal. Itu bahasa hukumnya. Jadi kalau diketahui ada yang dilanggar dari itikat baik tersebut, otomatis pertanggungan ini menjadi batal sejak awal. Itu bahasanya. Terus nasabah bilang, kalau kamu bilang batal sejak awal, balikin premi saya. Oh, nggak bisa. Kalau semua balikin, ya semua ngetes. Semua ngetes. Ada loh nasabah yang udah sengketa, klaim yang nggak dibayar, minta balik premi. Oh, nggak bisa. Bapak, ada yang nggak diungkap ya? Ya memang ada yang nggak saya ungkap misalnya. Oke lah saya salah, tapi balikin premi saya. Oh nggak bisa. Kalau gitu semua orang coba gitu loh. Kalau pakai sistem masih bisa balik premi kan, coba aja dulu. Betul nggak? Ya kan make sense kan, coba aja. Nanti kalau ketahuan ya sudah balik premi. Kalau nggak ketahuan lumayan klaimnya dibayar. Wah itu kan bukannya merugikan perusahaan, tapi merugikan peserta lain ya teman-teman. Merugikan peserta lain, karena uang untuk bayarin klaim itu uang orang, bukan uang perusahaan. Uang peserta juga. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita harus paham duduk persoalan ini. Aswi, oke. Halo Pak Is. Ya. Mau tanya yang tadi 3 bulan dengan 4 bulan itu gimana ya? Enggak kanker. Yang kanker. Oh, itu untuk MBX dan MB series ya, semuanya sama Pak. Kalau kanker itu terdiagnosanya itu sejak dia masuk MBX, 3 bulan pertama terdiagnosa kanker, Pak. Selamanya dia nggak bisa klaim kanker untuk MBX. Tapi kalau dia terdiagnosanya di bulan keempat, kan udah lewat 3 bulan. Maka tahun pertama memang nggak bisa klaim kanker. Tapi tahun kedua, mana tahu dia masih... Jelas ya, sorry ya, tadi saya putus lagi ya. Oke. Ya. Balik lagi udah. Oke. Ada lagi? Pak Is, jadi kalau stroke kayak mana? Stroke ketahuannya di bulan keempat gimana? Ya kalau ketahuan berarti dia stroke di bulan keempat. MBX itu kan tahun pertama kan ada pengecualian kan. Kalau dia masuk dalam pengecualian, ya nggak bisa diklaim gitu loh, nggak akan dibayar, nggak di cover. Tapi kalau dia masuk ke bulan 13, cover. Nah, bukan seperti yang kanker tadi ya? 3 bulan. Khusus kanker itu 3 bulan pertama nggak boleh terdiagnosa, khusus kanker saja. Okay. Terus kemudian kayak bedah mulut, MBX itu
bedah mulut nggak bisa klaim sampai kapanpun. Jadi jangan nanti nasabah nanya kan, MBX itu sakit apa aja? Oh sakit apa aja? Oke, berarti kalau gigi saya berlubang, saya operasi gitu, rawat inap 3 hari bisa klaim nggak? Nggak bisa. Tahun kedua nggak bisa juga. Tahun ke-10 nggak bisa juga, karena MBX itu memang tidak mengcover bedah mulut. Itu yang saya bilang, apa tadi itu, yang prinsip yang supaya tidak sengketa. Supaya tidak sengketa. Proximate cause ya. Ada hal-hal yang memang perusahaan sudah nyatakan itu tidak di cover. Oke? Ya, oke Pak Is. Ya. Oh Pak Is. Ya. Kalau misalnya ini saya mau nanya yang agak lain ya. Kalau misalnya Kecelakaan. 2 orang berboncengan motor, Ya. nah dua-duanya dua-duanya ada beli asuransi. Yang satu ya si pengendaraannya pakai helm, yang dia dibonceng tidak pakai helm. Nah, yang terus kecelakaan yang tidak pakai helm meninggal, apakah bisa perusahaan asuransi bilang, oh dia tidak pakai helm dan tidak ditanggung? Bisa nggak seperti itu Pak Is? Perusahaan berhak, Pak. Perusahaan berhak untuk mempersalahkan bahwa nasabah kayak meresikokan diri kan. Dia kayak sengaja gitu kan. Perusahaan berhak, tapi sampai hari ini nggak pernah kejadian bahwa perusahaan nggak bayar, Pak. Makanya hati-hati. Oke, Pak Is. Oke, makasih Pak Is. Iya, belakangan saya juga lihat ada beberapa perusahaan asuransi itu sangat ketat ya dalam hal asuransi kartu rawat inap ya. Kecelakaan tuh misalnya, kecelakaan kan, kamu naik apa jatuhnya? Naik motor. Yang bawa siapa? Saya yang bawa. Oke. Ada SIM? Begitu dijawab nggak ada, kira-kira jadinya apa coba? Ya kan? Akhirnya dia bilang ada. Oke, keluarin SIM-nya. Oke, dia foto juga. Kebetulan saya pernah di rumah sakit, saya lihat perusahaan lain ya, nanyanya sampai ke SIM. Saya nggak tahu itu dari rumah sakit yang nanyain, karena rumah sakit menganggap perusahaan pasti minta itu kan. Jadi dia lengkapi. Agak bahaya. Jadi lebih bagus kita perhatikan seperti itu, yang seperti itu. Jadi orang punya asuransi bukan berarti dia boleh melanggar hukum. Justru kalau dia melakukan pelanggaran hukum, kemudian dia dihukum oleh karena pelanggaran itu, ya kan? Kan ada klausulnya, dihukum mati oleh pengadilan misalnya, atau apa-apa gitu, bunuh diri misalnya. Tahun pertama nggak bisa klaim, asuransi jiwa loh, nggak bisa klaim. Tahun kedua bisa katanya. Kan gitu. Tapi hati-hati. Katanya tahun kedua bisa klaim ya. Ya sudah, ini udah jalan 5 tahun kok aku bunuh diri lah. Rupanya nggak dibayar klaimnya, tahu nggak kenapa? Ayo. Padahal ada tulisan loh. Polisnya lapse. Iya, bukan. Siapa ini yang ngomong polisnya lapse? Aswan. Pintar ya Aswan ya. Enggak, kalau polisnya aktif pun bisa aja dia nggak dibayar klaimnya. Tahu kenapa? Nggak mati. Nggak. Bunuh diri matilah Bu Sul. Gini, orangnya kan bunuh diri, mati. Waktu klaim nggak dibayar gitu kan. Polisnya tidak lapse, tapi nggak dibayar. Ternyata 3 bulan yang lalu dia pernah lapse. Nah, pemulihan polisnya itu belum lewat 1 tahun. Sementara di klausul tulisnya 1 tahun pertama sejak polis berlaku atau tanggal pemulihan. Ayo lu, mau apa? MBX, pengecualian 1 tahun, Bu Sul, 1 tahun ada penyakit tertentu yang tidak di cover. Oke. Rupanya udah lewat 1 tahun, tapi lapse. Udah bulan ke-15, udah aman kan? Lapse. Lapse-nya lama lagi. Untung kalau Panin masih ada pemulihan otomatis. Katakan lewat masa pemulihan otomatisnya, dia pemulihannya normal, karena udah lewat setengah tahun misalnya. Udah dia tanda tangan form. Dari sejak tanggal pemulihan, masa tunggunya ulang lagi 12 bulan. Nanti kalau tiba-tiba ribut, saya sudah jadi nasabah 5 tahun pun, kan yang nggak ditanggung cuma 1 tahun pertama.
Iya, tapi walaupun 5 tahun, tapi pernah lapse-nya lama gitu kan. Di perusahaan lain lebih tegas lagi ya, karena nggak ada pemulihan otomatis. Yang sudah lapse ya, pemulihannya semuanya pakai form, nggak bisa hanya bayar premi. Gitu. Nah, teman-teman, dari sesi yang saya bawakan, teman-teman sendirilah yang coba pikirkan, berarti asuransi ini manfaatnya apa gitu. Dengan 6 prinsip ini, manfaat asuransi itu apa? Saya siapkan di sini ada slide lanjutan saya siapkan, tapi saya nggak bahas per poin ya teman-teman. Saya kasih contoh cara, karena ini saya share nanti ya. Kalau bagi pribadi atau keluarga, manfaat asuransi banyak ya. Antara lain apa? Mendidik orang bisa hidup berhemat. Jadi cara ngomong ke nasabah bukan kayak gitu. Pak, asuransi kan bagus Pak, asuransi itu bisa ajak Bapak hidup berhemat, kemudian Bapak bisa berpandangan jauh di hari ke depan. Bukan kayak gitu ya, saya kasih ini kayak pelajaran, teman-teman yang sadur sendiri gitu ya. Hidup berhemat, karena kalau saya tidak masuk asuransi, mungkin uang saya entah kemana-mana perginya. Karena kalaupun saya masuk hari ini 1 juta per bulan, saya nggak masuk pun 1 juta ini saya nggak tahu kemana. Belum tentu juga saya tabung. Bisa jadi saya belanjain dan udah habis. Betul kan? Jadi berasuransi atau tidak berasuransi pun uang itu pasti nggak ada, karena kita pasti pakai. Gitu. Kedua, di antara lain juga mendidik untuk berpandangan jauh ke hari depan dan punya rencana. Juga mengajak orang supaya disiplin, tertib mengatur keuangan. Kemudian juga pribadi untuk mencintai hal-hal keuangan. Menanamkan kasih sayang terhadap sesama. Ini saya bisa petik. Kenapa? Karena saya anggap nasabah yang tidak klaim ya, sudah lama jadi nasabah dan dia nggak pernah klaim, itu nasabah itu sebenarnya merasa rugi, dan dia bilang, saya masuk asuransi udah 5 tahun rugi. Saya bilang, harusnya kamu untung. Kenapa? 1, kamu sudah menikmati hidup sehat. 2, uangmu itu sudah berjasa untuk nolongin orang yang tidak sehat. Ya, kamu sudah berbuat kebaikan untuk orang lain gitu loh. Kemudian itu ya, mencintai, kasih sayang terhadap sesama seperti itu. Ketentraman hati bagi seluruh anggota keluarga. Kalau misalkan sebuah keluarga, suami, istri, dan anak-anak, salah satu sakit gitu kan, tapi semuanya punya asuransi misalnya. Ketentraman hati paling tidak gini ya, untuk biaya berobat nggak usah dipikirin deh. Pokoknya sekarang kita pikirin, dokter apa yang terbaik. Kan gitu. Rumah sakit apa yang terbaik. Rekomendasikan coba. Kan gitu ya. Apalagi sekarang MBX sudah nggak ada, sudah coverage-nya udah luas gitu. Oke, saya mau ke China aja karena terkenal di sana. Oke, boleh, karena punya MBX gitu loh. Dan kebetulan X300 bisa sampai 3 miliar kan setahun kan. Oke, apalagi ada boosternya. Oke lah, berangkat aja lah gitu loh. Jadi fokusnya cuman bagaimana supaya cepat pulih gitu loh. Kalau soal biaya sudah nggak terlalu khawatir lagi gitu kan. Ya, jadi ketentraman hati. Kemudian mencegah kesengsaraan bagi janda dan yatim. Kita kalau ngomong kayak gitu itu mungkin kayak teori, teman-teman. Tapi teman-teman bisa bayangkan nggak yang hadir di depan Anda, mungkin suatu hari dia adalah posisi itu. Gitu loh. Kalau misalkan orang tidak berasuransi, orang bisa punya potensi. Saya nggak bilang sih kalau nggak berasuransi pasti dia itu sengsara. Ya belum tentu, kalau dia kaya banget juga kan nggak mungkin, belum tentu dia sengsara gitu kan. Tapi maksudnya kan mencegah. Kalaupun hari ini kaya, apakah udah pasti itu bisa ngalir ke anak-anak dia? Misalkan dia punya aset ya, punya rumah, punya mobil, punya pabrik gitu kan. Total sudah punya 100 miliar misalnya. Kalau dia nggak ada lagi 100 miliar kan jatuhnya ke anak. Itu kan teori. Prakteknya apakah benar? Udah pasti 100 M turun ke anak. Bisa jadi turun ke anak tinggal 30. Loh kok bisa Pak? Bisa dong. Kalau misalkan dia waktu dia masih hidup, dia sakit, dia berobat, habis-habisan, kan nyusut itu. Asetnya nyusut. Setelah nyusut, nggak ketolong pula, meninggal gitu loh. Jadi anak sisanya aja yang diterima oleh anak ya sisa gitu loh. Jadi nggak bisa mengembalikan kondisi sebelum kejadian risiko. Itu maksudnya yang proses indemnity tadi ya, prinsip indemnity. Maksudnya tidak balik ke kondisi sebelum sakit atau kondisi sebelum meninggal atau kondisi sebelum bangkrut gitu. Kita mau balikin itu kan.
Itulah prinsip asuransi, gitu loh. Itu peran asuransi gitu. Menjamin keberhasilan pendidikan karena masa depan harus kita pastikan mereka selesai sampai kuliah gitu kan. Penghasilan keluarga secara reguler walaupun udah nggak ada lagi orang ini. Atau kalau dia masuk produk tradisional yang memberikan program pensiun, dia bisa siapkan pensiun sendiri di hari tua melalui asuransi gitu. Membentuk warisan juga untuk keluarga di masa depan, mendidik sikap berani, cermat, dan melatih mental baja. Dari mana ceritanya Pak ada poin ini? Ya pikirin sendiri gimana berasuransi itu bisa mendidik sikap berani. Kan ada orang nasabah yang bilang, saya takut nggak bisa bayar. Ya beranilah, kamu lahirin anak aja, kamu pernah nggak mikirin suatu hari nggak bisa sekolahin dia? Enggak, soalnya kelahiran anak saya ini kecelakaan. Ya, yang kayak gitu aja buktinya bisa lewat gitu loh, bisa sekolah juga mereka. Kenapa? Karena kita perjuangkan kan. Gitu. Jadi polis asuransi itu sama pentingnya dengan anak gitu. Kayak polis asuransi itu kayak anak gitu loh. Kalau misalnya anak saya 2, saya masuk asuransi lagi, itu anak ketiga saya gitu. Itu anak ketiga saya polis itu. Saya harus kasih makan polis itu. Tujuannya apa? Kalau kelak saya nggak bisa lagi ngasih makan, anak ketiga ini yang bisa memberi makan seluruh keluarga saya. Anak ketiga saya inilah yang akan menggantikan posisi saya gitu loh. Ya, mencegah terjadinya kesulitan keuangan, memberikan rasa pasti bagi masa depan. Oke, itu bagi pribadi dan keluarga. Bagi masyarakat, ini judulnya salah ini. Ini asuransi bagi masyarakat. Ngeri ya, asuransi bagi masyarakat. Nanti saya edit, ini judulnya manfaat asuransi bagi masyarakat. Mendidik masyarakat untuk gotong royong. Sebenarnya asuransi ini kayak ikut apa itu? Arisan. Kayak ikut arisan. Gotong royong. Cuman ini konteksnya adalah siapa yang musibah, uang arisan kita yang nolongin orang itu. Gitu loh. Cuman dikelola oleh perusahaan asuransi, profesional sekali. Kalau arisan itu agak resiko ya, tergantung ketuanya. Tiba-tiba ketuanya lari gitu. Nggak ada yang bisa dicari gitu ya. Kan sering itu kejadian, ketua arisannya hilang gitu ya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita ini adalah wali kota, teman-teman, Anda kalau wali kota, Anda berharap semua rakyat Anda berasuransi nggak kira-kira? Supaya nggak ada lagi yang miskin gitu kan. Gara-gara orang tuanya meninggal, anak ini nggak putus sekolah gitu loh. Anda jadi wali kota pun stres ngelihatnya. Coba kalau semuanya berasuransi gitu loh. Melakukan derma secara teratur seperti yang saya bilang tadi. Membantu sesama dalam masalah finansial hampir sama. Mencegah keterbelakangan bagi generasi penerus, jelas ya. Menghindari kemiskinan dan kemelaratan, jelas. Mendidik pengaturan keuangan secara cermat ya. Sumber penghasilan bagi masyarakat. Yalah, jadi agen kan juga sumber penghasilan ya. Mendidik pola berpikir jangka panjang untuk masyarakat. Mendidik masyarakat untuk beramal, menanamkan keteladanan bagi masyarakat. Teman-teman, jadi agen dengan benar saja Anda sudah memberi kontribusi bagi masyarakat. Jadi memberi kontribusi bagi masyarakat itu tidak harus jadi politisi. Ya kan? Tidak harus jadi wali kota. Jadi agen asuransi saja, Anda sudah memberikan kontribusi yang sangat besar untuk masyarakat. Anda bisa memberi dampak yang sama seperti Anda jadi wali kota. Cuman nasabah-nasabah Anda lah rakyat-rakyatnya. Gitu ya, kira-kira ya. Oke, manfaat asuransi bagi dunia usaha. Merangsang tumbuhnya tanggung jawab majikan terhadap karyawan. Ini jadi ide Anda ya, kalau misalnya ketemu ya kan, bos-bos besar gitu kan, Anda lihat, wah gaji karyawannya pun udah gede gitu kan. Pak, biasanya karyawan ini kerjanya lama-lama ya Pak ya, berbakti sekali sama perusahaannya. Oh iyalah, kita sama karyawan kan yang penting loyalitas. Kita mendingan perhatikan kesejahteraan mereka ketimbang mereka cari kerja dapat gaji lebih tinggi, mereka pindah sana pindah sini, kita didik lagi yang baru kan capek. Kita sangat menjaga sih. Oh kalau gitu luar biasa Pak. Bapak sudah memberikan proteksi untuk mereka enggak? Karena kita punya plan begini-begini. Oh itu bisa ya. Kemudian menumbuhkan kepercayaan kreditur. Kalau orang memberikan pinjaman ada jaminannya, itu orang lebih suka, lebih gampang gitu ya. Kalau di perusahaan luar negeri saya dengar polis asuransi jiwa tradisional itu kan ada nilai tunai terjaminnya, itu bisa diagunkan ke bank loh teman-teman. Itu bisa diagunkan ke bank. Ya, di Indonesia memang belum lazim itu terjadi dan kayaknya nggak ada yang lakukan. Perusahaan di luar negeri saya dengar sudah. Ya,
nilai tunai terjamin itu bisa dijadikan agunan untuk pinjam duit dari bank gitu ya. Kalau bank sih senang-senang aja. Seandainya orang ini nggak meninggal, dia cairkan nilai tunai pun sudah lebih dari uang pinjaman, aman dia. Lebih aman dari sertifikat tanah. Sertifikat tanah repot lagi mau lelang ya. Tapi asuransi jiwa gampang, nilai tunai terjaminnya dicairkan aja, bayar hutang lunas. Apalagi meninggal, kalau meninggal UP-nya jadi besar kan. Sisa hutangnya dia ambil, banknya ambil, selisihnya dikasihkan ke keluarga. Itu ya, dunia usaha seperti itu. Merangsang produktivitas kerja, menanamkan loyalitas karyawan, melupakan langkah efisiensi, ya, stabilitas usaha. Stabilitas usaha kayak apa? Kalau pemilik perusahaannya ada katakan 10 orang, semuanya orang-orang pintar, 10-10-nya itu aktif. Satu aja yang meninggal dunia, perusahaan ini berisiko atau mungkin bisa jadi rugi gitu kan. Maka 10 orang ini perlu diasuransikan. Supaya kalau ada apa-apa, ganti rugi dari perusahaan asuransi itu diberikan ke perusahaan. Nah, perusahaan ini setidaknya punya dana untuk menjaga, karena kehilangan satu orang ini sangat signifikan ya, perusahaan bisa rugi. Oke, ini bisa gitu ya. Menghindarkan kepailitan atau kebangkrutan usaha hanya gara-gara kehilangan satu orang tadi itu. Oke, apa manfaat asuransi bagi negara dan bangsa? Ngeri sekali. Sumber modal atau dana pembangunan. Teman-teman tahu nggak kalau kita berasuransi yang unit link itu kan ada sahamnya, ya kan? Kita masuk ya kan? Mungkin terlalu panjang ya saya cerita kayak gitu, tapi sadar nggak sadar itu ada memodalin pembangunan itu, ya. Jadi kita ini mulia, jadi nasabah pun mulia, apalagi jadi agen ya. Memberikan kesempatan kerja dan mencegah pengangguran. Ya iyalah, dari sisi nasabah juga benar kalau orang yang ditinggalkan itu terima dana asuransi dari UP, ini jadi modal usaha. Namanya usaha pasti punya daya serap tenaga kerja, ya. Oke, yang ketiga, menekan inflasi dan memberi kestabilan moneter. Ya, asuransi itu salah satu tonggak dalam sebuah negara gitu. Meningkatkan income per kapita. Namanya sejahtera, income bisa naik, ya income per kapitanya naik juga. Menumbuhkan dunia industri. Merupakan alat penghasilan. Asuransi bisa jadi alat penghasilan, jelas lah. Menjadi satu sumber pemasukan pajak. Pak, katanya asuransi kan tidak kena pajak, betul. Tapi maksud kita bukan sumber pemasukan pajak dari UP, bukan. Tapi maksudnya kita jadi agen pun, kita juga bayar pajak, ya kan. Kemudian juga, penghasilan agen dikenain pajak, perusahaan asuransi dikenain pajak. Ya, itu semuanya pemasukan untuk pemerintah juga, ya. Meningkatkan kecerdasan masyarakat dan generasi yang akan datang. Jelas, karena mereka pasti kuliah. Hanya karena semua orang berasuransi, maka tidak ada lagi generasi selanjutnya dari bangsa kita yang tidak kuliah atau tidak sekolah. Karena punya asuransi gitu. Menghindarkan keterbelakangan bangsa. Oke. Wah, cukup luas lah ya teman-teman. Saya rasa cukup dari saya seperti itu. Harapan saya adalah teman-teman setelah ikut sesi ini punya gambaran yang lebih jelas lagi tentang prinsip-prinsip yang dipakai dalam pengadaan asuransi antara perusahaan dan nasabah. Kita sebagai agen, kita di tengah, kita memastikan keterbukaan nasabah, itikat baik nasabah, itikat baik perusahaan. Kita di tengah. Oke? Kita juga encourage semuanya memberikan informasi yang terbaik, transparan ke perusahaan juga begitu ke nasabah. Kemudian indemnity kita sendiri yang menimbang apakah ini layak orang seperti ini diasuransikan angka segini gitu. Kita di tengah. Sekali lagi kita di tengah ya teman-teman. Jadi kita sendiri yang menyaksikan itu terlebih dahulu sebelum perusahaan menerima data-datanya. Ya, jadi kita jangan hanya satu pihak mewakili nasabah gitu ya. Perjuangkan hak-hak nasabah, bukan kayak gitu. Perusahaan juga punya hal-hal yang perlu diperhatikan sehingga kita kalau di tengah kita benar-benar profesional. Gitu. Oke? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya serahkan ke El untuk ditambahkan oleh leader-leader lain. Silakan. Thank you.
Oke, terima kasih Pak Is. Tadi Ibu Hani Elvis ada raise hand ya. Ada pertanyaan, Bu? Oh, tadi saya mau tanyakan katanya MBR ini nggak mengcover bagian bedah mulut. Seandainya kalau kena kanker mulut gimana itu? Kanker gigi kan pernah dengar juga kadang. Kanker gigi saya nggak pernah dengar karena gigi itu kalau tumbuh apa-apa cabut aja. Cuman kalau kanker tumbuh di mulut mungkin ya, kanker tumbuh di mulut mungkin. Saya pernah tanya seperti itu juga ke Departemen Klaim, maka Departemen Klaim jawabannya adalah itu kalau ada case seperti itu ajukan saja klaimnya, nanti kita akan lihat apakah ini berhubungan dengan yang kita kecualikan. Proximate cause-nya apa? Ya, gitu ya. Poin nomor 6 tadi, Kalau proximate cause. kanker lidah sering dengar juga loh saya, itu Betul, berhubungan dengan mulut atau Betul. enggak kanker lidah? Berhubungan dengan mulut atau enggak, soalnya gini, kanker di mulut itu bisa diakibatkan oleh busuknya gigi. Nah, kalau itu rupanya dari gigi, bisa jadi nggak dibayar klaimnya. Tapi kalau bukan ada kaitan sama gigi, bisa jadi itu dibayar. Jadi itu nanti proximate cause yang tadi, penyebab utama yang menyebabkan terjadinya risiko itu nanti akan dipelajari oleh Departemen Klaim. Di situ baru ketahuan bisa dibayar atau enggak, Bu. Karena kalau sekarang saya bilang juga percuma, misalnya contoh saya bilang, oh kanker dibayar misalnya. Ternyata masukin ke Departemen Klaim, ternyata memang dari gigi asalnya gitu kan, proximate cause-nya adalah gigi, maka nggak dibayar juga tetap, Bu, walaupun itu kanker gitu loh. Jadi saya sulit memberi jawabannya, Bu. Jadi sebaiknya kalau kejadian itu dimasukkan aja klaimnya. Oke, kalau begitu. Iya. Berarti kalau dulu MB9 itu nggak ada pengecualian seperti ini ya? Nggak. Sama, Bu, sama. Sama MB juga. dari dulu pengecualiannya sama kayak. Oh begitu. Oke, saya udah paham. Makasih. Iya. Oke, Bisa Bu jadi Hani. kita cukup profesional ya habis ini ya. Teman-teman lain ada yang mau bertanya? Pak Is, Ya, saya mau nanya, kalau misalnya tabrakan terus mulutnya dibedah itu dibayar tidak? bayar. Bayar karena di Dibayar. sana ada tulis pembedahan mulut kecuali akibat kecelakaan. Oh. Jadi yang tidak dibayar itu bedah mulut itu maksudnya gimana Pak Is? Yang tadi Pak, yang contohnya ada gigi yang busuk di dalam kemudian harus dibedah gitu kan. Yang kayak gitu. Itu contoh. Oh. Tapi banyak contoh lain yang saya nggak tahu juga gitu kan. Nanti balik-baliknya lagi kalau pokoknya apapun itu coba dikirim aja klaimnya Pak. Kalau kejadian. Kita itu jangan over promise saja. Yang penting kita jangan menjanjikan. Kalau nasabah tanya dibayar nggak? Ya udah masukin aja klaimnya gitu loh. Kalau misalnya nggak dibayar pasti nggak dibayar gitu. Pasti ada suratnya penolakan klaim. Kalau dibayar pasti dibayar gitu. Kalau masuk syaratnya. Oke. Terus Pak Is, kalau misalnya asuransi kesehatan dia kan ada masa tunggu. Ya. Kalau misalnya asuransi jiwa kan dia tidak ada masa tunggu. Dengan arti kata hari ini polis disetujui, besok meninggal kan dibayar. Betul Pak. Nah, betul. Betul. Jadi kalau misalnya polisnya lapse, dia kan ada masa pemulihan. Setelah masa pemulihannya aktif, tiba-tiba besok meninggal, apakah ada masa tunggunya Pak? Kalau asuransi jiwa Pak, untuk UP jiwa itu dia masuknya aja tidak ada masa tunggu. Pemulihan juga sama. Jadi yang masa tunggu itu mengacu kayak dia masuk baru gitu Pak. Jadi kalau jiwa nggak ada ya berarti pemulihan juga nggak ada gitu. Sama untuk jiwa Pak. Cuman Bapak harus perhatikan asuransi jiwa walaupun nggak ada masa tunggu, tapi bukan berarti kalau dia sebelum masuk sudah sakit, nggak dijelaskan, utmost good faith-nya udah dilanggar gitu kan. Prinsip nomor 2 dilanggar, itu bisa jadi nggak dibayar klaimnya Pak ya. Walaupun nggak pakai masa tunggu gitu ya. Oh, oke Gitu. Pak. Sama dengan waktu pemulihan. Jadi waktu pemulihan dia ada sakit-sakit dia harus ngomong. Sebelum pemulihan terjadi dia sakit dia harus ngomong. Seperti masuk baru Pak. Kecuali gitu, yang Pak. pemulihan otomatis. Kalau dia masih berhak atas pemulihan otomatis karena masih masuk di waktunya, silahkan.
Di sini ada jawaban dari Pak Hansin cukup bagus karena dia pernah ketemu katanya poin ini, poin yang gigi ya, karena disebabkan oleh gigi klaimnya tidak dibayar. Pak Hansin sudah ketemu. Dan kalau nggak salah ini dari company lain kebetulan. Cuma dia ketemu nasabah yang kasus begitu dan nggak dibayar. Jadi konsultasi sama saya bilang sama sih sebenarnya Panin nggak dibayar kalau masalah gigi sih. Kecuali giginya yang tadi Pak Aswi bilang tabrakan. Kalau tabrakan sih bisa. Oke Pak Is. Ya. Terima kasih. Oke. Oke teman-teman, ada lagi yang mau ditanyain? Ini jarang ya kita bisa dapat training seperti ini. Saya aja baca ini hanya ada di kisi-kisi, di kisi-kisi AAJI baru nemu ini. Bahasa-bahasa yang seperti ini. Ini benar-benar jadi pengetahuan buat kita semuanya. Prinsip dasar asuransi. Ya, jadi teman-teman hari ini kita belajar sesuatu yang harusnya adalah kalau kita di setiap agen yang baru itu belajar harus mulai dari situ. Tapi memang kadang-kadang zaman sekarang itu hebat ya. Zaman dimana orang belajar itu banyak sekali yang di skip. Contoh kalau kita belajar komputer saja, teman-teman pasti nggak tahu apa yang namanya DOS, operating system. Ya, jadi bahasa-bahasa seperti itu sekarang ini anak-anak zaman sekarang ini kalau belajar komputer udah skip semua. Padahal kadang-kadang itu sangat penting juga ya. Terutama kalau Anda sudah mulai menggunakan komputer lebih canggih. Artinya gini, kalau kita sebagai seorang agen yang menuju kepada agen yang lebih profesional, kita perlu tahu hal ini. Dan hari ini kebetulan Pak Iskandar sudah sharing ke kita luar biasa ya, cukup jelas, tuntas, mendalam. Cuman yang penting adalah teman-teman mau simak gitu ya, mau simak artinya apa yang disampaikan itu Anda harus mengerti. Kadang kalau tidak teman-teman, kalau kita tidak mengerti hal-hal yang tadi disampaikan prinsip-prinsip dasarnya, di lapangan itu kita bakal ketemu sama nasabah dan pertanyaan-pertanyaan nasabah itu seputar masalah klaim, seputar kondisi asuransi, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau demikian. Itu rata-rata kuncinya ada di sini. Jadi sementara di zaman sekarang ini orang lebih banyak nggak suka belajar yang ini, belajarnya suka yang produk. Langsung belajar produk, langsung jualan gitu. Yang penting bisa dapat uang. Nah, teman-teman kita mau gak mau ke depan ini harus jadi agen yang lebih profesional. Prinsip-prinsip dasar seperti ini kita harus mengerti. Ya, seperti kata tadi ada indemnity ya. Masih ada yang ingat nggak? Istilahnya utmost good faith ya. Itu kalau kita mungkin di Powerstat atau Powerstat mungkin masih ada ya, kilas ya dibahas ya. Tapi banyak yang sudah insurable interest, sudah banyak yang loncat. Jadi yang namanya seperti ini sudah langsung loncat, gak diketahui lagi ya. Jadi teman-teman nanti ini slide mungkin juga bisa di-share ke teman-teman dan biasanya juga kita ada rekam ya, nanti teman-teman belajar kembali. Sangat penting ya teman-teman, karena kita di lapangan saat sekarang ini banyak sekali saya jumpai. Kemarin saya baru berapa waktu inilah ya, saya baru ketemu lagi dengan sebuah grup ya yang di Indonesia, dan ini para pakar itu masuk di dalam di sisa asuransi, para pakar bisa asuransi masuk di dalam. Jadi artinya adalah sistem pembelajaran itu semakin ketat, dan kita kalau mau tetap bisa eksis di bidang asuransi, kita harus sudah saatnya belajar lebih profesional. Ya kenapa? Karena semua lagi upgrade teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita tidak upgrade ke depannya ya, kita tahu bahwasanya sekarang ini kan zamannya sudah zamannya digital. Digital itu membuat semua border itu jadi hilang. Border dalam arti adalah batas-batasan yang selama ini kan kalau sebelum pandemi, orang kalau jualan, orang Medan ya jual di
Medan aja, nasabah di Medan. Sekarang ini kan bisa saja borderless se-Indonesia bisa borderless. Borderless artinya orang-orang Jakarta, agen-agen di Jakarta itu bisa prospek sampai di Medan juga. Sama ya, berapa waktu yang lalu banyak nasabah kita tuh datang dari luar kota juga, sehingga kita juga bisa prospek ya, karena mulai terbuka dengan kondisi di zaman digital seperti sekarang ini, dan tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti bisa secara global. So teman-teman, kita bukan hanya Panigaichi ya, kita sudah masuk ke satu persaingan yang sifatnya lebih secara nasional dan suatu hari adalah secara global. Dan teman-teman, kita harus tahu pasar kita sendiri, orang-orang nasabah itu juga semakin hari semakin teredukasi, well educated. Ya, teman-teman harus replay lagi nanti ya kalau bisa ya. Nah, kalau ada yang tidak tahu boleh tanyakan. Dan biasanya kalau Anda kuasai ini ada plus poinnya. Kalau kita kuasai hal-hal seperti ini, kita bisa jadi bahan cerita dengan nasabah, bisa bahan pembahasan dengan nasabah, dan itu membuat nilai tambah bagi kita. Nasabah akan tahu bahwasanya dia berhadapan dengan agen yang memahami, menguasai bidangnya. Ingat ya teman-teman, kita sebagai agen asuransi itu kita berada di tengah, kita netral ya. Kita tetap menjaga kepentingan perusahaan dan juga kepentingan nasabah. Jadi bukan tadi seperti yang dibilang Pak Is, kita bukan membela hak-hak nasabah saja kayak gitu. Karena di undangan sebenarnya ada tambahannya, setelah kita ikut training ini diharapkan kita itu mengertilah kalau kita submit sesuatu ke perusahaan kok lama ya, kok ini ya gitu. Itu sebenarnya semuanya ada prosesnya, dan ini kita itu harus menjadi orang yang netral di tengah.